Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita ketemu lagi di channelnya MTV. Mudah-mudahan kita selalu tetap diberi kebahagiaan, keceriaan, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sepanjang waktu. Terlebih ini adalah mendekati dan detik-detik kita akan menyambut hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa yang kita cintai, yaitu 17 Agustus 2023. Mudah-mudahan hari kemerdekaan ini juga bisa menjadikan momen yang sangat penting, momen kita sebagai bangsa untuk memperbaiki diri, baik itu masyarakatnya maupun pemimpinnya, dan juga ya mudah-mudahan warga bangsa kita ini bisa jadi makmur lah ya, jadi bisa mencapai cita-citanya, baik dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas, yaitu Gemah Ripah Loh Cinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Ya, saya yakin itu yang diharapkan oleh kita semua sebagai warga. Setiap penduduk bangsa pasti mengharapkan hal semacam itu ya, dengan keberagaman suku, dengan keberagaman bahasa, adat istiadat, kearifan lokal yang kita miliki di bangsa ini, dengan berbagai macam kebudayaan yang menyatu dari Sabang sampai Merauke, itu berjajar pulau-pulau tapi tetap satu tujuan. Itulah yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan sampai ke anak cucu ya. Oke, dalam menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, kita akan sebentar membahas. Ini ada HP Xiaomi Redmi 9. Nah, untuk perkaranya adalah handphonenya bootloop. Nah, ini kita tekan tombol ini, apa namanya, tombol power. Di sini muncul ada notifikasi gambar baterai ya, dan gambar baterainya kalau kita perhatikan itu tidak ada lambang petirnya. Kita coba cek lagi. Nah ya, ada gambar baterai kosong dan tidak ada tampilan gambar petirnya, lambang petirnya ya. Kalau bangsa kita sih lambang Garuda Pancasila. Jadi sini nggak ada ya lambang petirnya itu. Biasanya kan handphone menunjukkan notifikasi baterai itu ada lambang petir. Nah, kalau ini kosong, polos, tidak ada sama sekali. Dan ada sedikit informasi dari pemiliknya, benar atau tidak, itu kadang-kadang kalau dicas itu normal. Jadi kalau sambil dicas, menurut beliau itu normal. Nah, memang sering banget terjadi nih ya untuk handphone Xiaomi, terutama Redmi 9, Redmi Note 9, itu sering banget terjadi hal semacam ini. Sekalipun ada juga ya tipe-tipe yang lain yang juga kasusnya mirip sama, dan juga solusinya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, yang mesti kita garis bawahi, yang pertama, kasus seperti ini bisa dipastikan permasalahan bukan dari software. Jadi ya tentu saja jangan sekali-kali di flash ya, di reset, diinstal ulang, karena itu sangat beresiko. Resiko datanya hilang, datanya musnah, dan handphone belum tentu benar. Terkadang malah lebih fatal, artinya lebih ke arah yang lainnya juga kerusakannya. Jadi perlu diingat, kasus semacam ini bisa dipastikan bukan dari software. Yang kedua, faktornya adalah bisa juga dari faktor hardware. Nah, faktor hardware ini ada beberapa yang sering banget terjadi, yang sering banget dialami untuk ciri seperti ini ya.
Untuk tanda-tanda, ciri-ciri, indikasi seperti ini, yang pertama itu adalah baterai. Jadi bisa saja hal semacam ini permasalahan dari baterai. Apakah itu baterainya memang kosong banget, apakah itu memang baterainya yang sudah drop, atau memang elemen baterainya itu sudah tidak layak pakai alias mati. Nah, yang paling fatal di sini di saat kita nyalakan ada gambar baterai, terus kemudian ada notifikasi baterai dengan tanpa lambang petir. Itu yang paling fatal adalah ke arah CPU, karena memang rata-rata ya untuk kasusnya handphone ini, kalau kita nyalakan muncul notifikasi baterai tanpa ada lambang petir, itu rata-rata emang ke CPU ya, kalau memang baterainya itu masih normal. Jadi langkah awal yang mesti kita lakukan, jangan kemana-mana dulu, kita cari yang sederhana dulu. Sekalipun kalau misalkan tipe ini di saat nyalakan itu tampil gambar baterai kosong tanpa lambang petir, itu rata-rata ke CPU, tapi kita pastikan dulu kondisi baterainya. Perlu diingat, langkah awal mesti kita pastikan dulu kondisi baterainya, jangan ke arah yang ekstrim dulu. Sebab untuk tipenya ini, kalau awalnya itu salah langkah, itu sering banget malah jadi fatal ya. Langsung saja kita akan coba eksekusi. Permasalahan seperti ini kira-kira dari bagian mana kerusakannya. Nah, ini kondisi handphonenya sudah tidak segel lagi ya, sudah ada upaya pembongkaran. Walaupun kita tidak tahu apakah itu pembongkaran sebelumnya adalah upaya perbaikan setelah permasalahan ini terjadi, atau memang ada permasalahan lain. Nah, ini yang tadi kita katakan, di antara penyebab kasus handphone ini kan salah satunya baterai. Nah, ini kalau baterai sepertinya belum pernah ada upaya perbaikan ya. Kalau kita lihat fisiknya, ini fisik baterainya masih normal, ini masih padat, masih belum kembung, belum hamil, belum kembung ya. Nah, kita akan coba cek perbaiki dulu. Artinya sekalipun permasalahannya ini dari baterai, belum tentu penyebabnya dari elemen yang sudah tidak layak pakai. Bisa saja karena terjadi kerusakan atau terjadi short pada komponen yang namanya air fuse. Oke, untuk penutup mesinnya sudah kita buka, tapi kalau dari fisiknya ya, kalau kita perhatikan dari fisik mesinnya masih mulus ya, sepertinya belum ada perbaikan sama sekali. Kalau dari fisik atas, nggak tahu kalau dari bagian bawahnya, tapi yang jelas ini kita akan fokus dulu ke bagian baterai. Kita akan pastikan dulu, jangan ke arah yang ekstrim dulu. Nah, sebelum kita lakukan pembongkaran baterainya, kita coba tes dulu untuk memastikan. Kita cek dengan USB cas. Kita perhatikan ini ya, untuk USB casnya, di saat kita hubungkan apakah ada respon, dan ada respon ya. Oh, di sini responnya bagus ini. Tadi sempat menyentuh di atas 1 ampere ya. Meskipun kemudian berubah dan tidak stabil, bahkan sekarang jadinya 0,1 ampere. Ya bisa jadi karena baterainya ini memang kosong banget. Nah, di sini di saat kita hubungkan ke charger, itu ada tanda-tanda baterai, ada gambar baterai, kemudian juga disertai dengan lambang petir ya. Nah, ini ya yang saya maksud. Kalau misalkan kita cas, kita hubungkan ke USB cas ini masih menampilkan tampilan ini lambang baterai, ini harapannya besar permasalahan bukan dari CPU ya. Kalau dari CPU itu sekalipun kita charger, kita hubungkan ke USB cas, ini tidak muncul untuk lambang petirnya, tapi ini lambang petirnya ini
masih ada tampilan, masih menampilkan diri, bisa kita prediksi permasalahannya ada di bagian baterai. Nah, namun tadi sempat kita singgung bahwasanya menurut pemiliknya ini waktu hidup juga itu handphonenya sering mati sendiri, sering mati-matian, mati sendiri, tapi kalau sambil dicas kadang normal. Nah, kalau seperti itu berarti kita akan fokus di bagian air fuse. Kita fokus di bagian air fuse, apalagi ini baterainya itu terlihat masih sangat bagus. Saya yakin ini baterainya masih normal ya. Jadi kita langsung saja untuk membongkar bagian baterai. Kita tarik perlahan ya bagian, ternyata putus. Kita tarik pelan-pelan ini. Ternyata putus ini. Kalau sudah putus agak susah ini ya. Ternyata ini baterai juga udah pernah diangkat ini ya. Ini sudah ada lem-leman LCD nya ini. Pantesan ini tadi kita tarik double tipnya itu putus. Kan biasanya gampang ya untuk menarik double tip ini. Ternyata sudah ada pembongkaran nih. Tapi meskipun sudah pernah diangkat, nggak tahu nih ya sebelumnya perbaikan apa. Sepertinya kalau kita perhatikan belum ada upaya perbaikan bagian air fuse ini. Ya, baterainya masih ini ya, masih padat elemennya. Mudah-mudahan saja ini masih bisa kita perbaiki tanpa harus mengganti. Nah, ini adalah air fuse-nya ya. Dan memang sepertinya belum ada upaya untuk perbaikan di bagian air fuse ini. Jadi kita akan fokus di sini. Kita akan lakukan bypass atau jumper di air fuse-nya ini. Ujung dari ujung air fuse ini akan kita jumper, akan kita hubungkan. Jadi jumper itu menghubungkan titik yang satu ke titik yang lainnya. Nah, untuk jumpernya itu sendiri itu ada dua opsi. Bisa dengan langsung kita jumper tanpa harus membuang air fuse-nya. Bisa juga kita buang dulu air fuse-nya, kemudian baru kita jumper. Jadi dua opsi tersebut itu tidak ada masalah. Tinggal pilih saja sukanya yang mana, nyamannya yang mana. Untuk air fuse kodenya itu adalah Queen 1 ya, Queen 1. Kode air fuse itu banyak, jadi jangan terfokus pada kodenya. Yang penting kita memahami bahwasanya ini adalah air fuse. Sebelum kita lakukan jumper, kita kasih dulu fluk, kemudian kasih timah tambahan supaya kabel jumpernya itu lebih gampang melekat. Kita kasih timah tambahan ini ya di ujung sama ujungnya ini. Sekarang kita siapkan kabel jumpernya. Kabel jumpernya ini ya dikelupas ya. Ini kita kelupas kabel jumpernya. Untuk mengelupas kabel jumper, kalau tips saya sendiri sih tidak dikerik ya. Kita gunakan saja ini apa namanya, timah. Kita kasih ujung soldernya itu timah seperti ini, kemudian kita gesek-gesekkan seperti ini sampai warnanya berubah. Yang awalnya itu warna gold berubah menjadi warna silver. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak dikerik kalau trik saya. Sekarang kita lakukan bypass. Oke, cukup mudah ya, cukup gampang, simple, praktis. Jadi seperti ini. Nah, ini hasil jumperannya ya. Sekarang kita rapikan lagi. Kita rapikan serapi mungkin biar terlihat apik. Nah, seperti ini ya.
Sekarang kita akan coba tes apakah ada hasilnya setelah kita jumper air fuse-nya ini. Sekarang kita hubungkan handphonenya ke USB charge. Yang sebelumnya kan hanya ada kedip-kedip gambar ini ya, notifikasi baterai dan juga ada lambang petirnya. Sekarang setelah kita bypass air fuse-nya, apakah ada perubahan? Oke. Ya. Sudah ada tampilan sepertinya sama aja ya, di 0,6. Apakah baterainya ini habis atau gimana ini? Oh, ternyata sama aja. Coba kita aktivator dulu ya. Kita akan coba aktivator dulu beberapa menit untuk memancing. Nah, tapi kalau dari respon aktivator sini sepertinya masih normal ya. Nah, ini apa namanya? Kalau aktivator saya itu wattnya. Di sini kalau misalkan nyala merah berarti kondisi elemennya masih ada respon, masih bisa merespon arus yang masuk. Apakah itu baterainya sudah lemah atau tidak, tapi yang jelas ini respon, masih ada respon dari pihak elemennya itu. Jadi masih bisa dipakai. Awet atau tidaknya tentu tidak bisa dipastikan. Jadi mesti sambil dites. Nah, kalau misalkan nyalanya itu kedua-duanya nyala merah sama nyala biru ya tadi, itu berarti elemennya itu sudah tidak ada respon alias mati. Tapi kalau misalkan di saat kita hubungkan nyala biru, berarti baterai ini ada isi, bahkan mungkin penuh. Nah, kita akan coba ini. Nah, ini kan tadi karena ini mungkin agak kendor kali ya, kita coba yang satunya. Nah, kalau ini kenceng ya, kita coba aktivator beberapa menit. Sebenarnya 2-3 menit juga cukup ya, karena hanya untuk memancing respon daripada elemennya itu. Oke sobat semua ya, ini sudah kita injek lebih dari 3 menit sampai 5 menitan. Sekarang kita akan coba lagi, kira-kira ada perubahan atau tidak ini. Masih sama ya, berarti kemungkinan besar ini baterainya memang sudah mati ini ya. Berarti ini meskipun kondisi fisiknya masih ini ya, masih belum kembung, tapi sepertinya elemennya itu sudah ini ya, sudah mati. Kita coba cek dengan baterai yang lain ini. Nah, kalau ini baterainya memang agak melembung ya, tapi kalau tidak salah sih masih bisa dipakai ini meskipun agak melembung. Nah, kalau ini responnya bagus ya, dan ininya juga langsung. Nah, ada tampilan ya dengan baterai yang lain, meskipun ini sudah melembung tapi masih bisa dipakai. Kalau baterai ini, kita coba nyalakan handphonenya. Oh, sepertinya kurang nyentuh ya. Dan konsumsi arusnya juga stabil ya, 2 ampere. Kalau yang ini kan 0,6, kemudian turun di 0,1. Kok dinyalain nggak mau ini? Oh, mau ini. Ya memang terkadang seperti ini ya, ada kalanya yang kembung malah bisa dipakai, yang tidak kembung malah elemennya mati ya. Nah, ini bisa nyala handphonenya, berarti fix ya. Untuk permasalahannya ada di bagian baterai. Nah, seperti yang kita lihat ini bisa masuk ke menu ya, berarti fix permasalahan ada di bagian baterai.
Namun ternyata baterainya sepertinya tidak bisa diperbaiki lagi. Ini sudah kita coba jumper air fuse juga tetap saja. Berarti ya mesti kita ganti nih. Sekalipun ini tidak kembung seperti prediksi awal kita, kalau belum kembung ya biasanya masih layak pakai. Ternyata ini di luar perkiraan, di luar prediksi. Meskipun belum kembung, belum hamil, belum melembung, ternyata elemennya memang sudah mati nih ya. Oke sobat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.